teman-teman bisa berkumpul lagi, kita mau ibadah baik dari tempat inilah ataupun secara live streaming gitu Iya ya, benar Kak. banget. Stephanie, kamu tadi sedikit batuk nih. Kabarnya kenapa nih? Ayo. Iya lagi musim ya batuk flu gitu ya, teman-teman semua jaga kesehatan. Penting banget ya soalnya kita agak gitu. Oh gitu Ditengok. ya. Oh yaudah, berarti kamu sedang tidak baik-baik saja. Aku baik tapi agak kurang fit. Oh gitu. Gitu. Tapi puji Tuhan kamu ada di tempat ini, pasti ada kesembuhan untuk kamu Stephanie. Amin. Amin. Oke Stephanie, Iya, Kak. hari ini tahu nggak ya temanya kita tentang apa? Apa ya Kak? Dari flyernya sih kayak ada tongkat-tongkat es krim, bukan ya? No. Tongkat apa nih? estafet. Tongkat estafet, Tongkat bener estafet. banget. Oke, gimana kalau kita tanya dulu dong kabar dari teman-teman di sini? Iya. Ya, coba Stephanie tanya nih, siapa tahu ada yang batuk juga. Ada yang kurang sehat? Kira-kira kalau kalian pakai masker kayaknya kurang fit ya badannya. Oh iya Iya. bener Cepat katanya. sembuh. Iya, cepat sembuh ya kalian dua. Oke. Oke. Yang sehat sekarang. Kok gitu? Ya, Ada teman-teman di sini. Apa kabarnya hari ini? luar biasa tangguh. Weh, keren banget kakak ini sana yang baju merah. Luar biasa, keren kak. Mantap. Oke, Stephanie, tadi kamu udah singgung soal tongkat Dengan tema kita Kak. dengan tema. Oh, temanya Generation. Oh yes, Generation. agak-agak di bahasa Inggrisan gitu. generation. Yes. Oke. Ih, Bang What Jonan, the meaning of generation? generation. Oh, iya. Apa nih? Itu sebuah idol asal Korea, oh bukan. Oh ya. No, salah. G E N. No, RT. generation ya, bukan yang itu ya. No, Oh, iya. beda. Generasi gitu ya Kak. Bener banget generasi. Dari? Definisi generasi dari Generasi tertua ke terendah. Nah. Ke termuda. termuda. Iya benar-benar. Oke, Stephanie, karena aku lebih tua nih dari kamu. Aku Enggak, kamu masih muda. Oh iya muda. sih, Oh, iya. tapi kita usianya beda 3 tahun. Iya, dikit lah. Aku mau memberikan tongkat estafet kepada kamu. Tongkat estafet ya. Iya. Siap-siap lari nih ya. Ada 2. Bentar Ada ya. 2. Oh iya ada 2. Dan tak. Tada. Itu tongkat selai. Nah, Tongkat berhubung estafet selai. tongkat tidak bisa dimakan karena aku baik samamu, aku kasih yang bisa dimakan. Oh, sangat bermanfaat untuk badan ini. Iya, biar sehat. Oke. Stephanie, aku bisa bilang generasi apa ya? Milenial, kamu zilenial. Betul. Aku sebagai generasi milenial mau kasih tongkat estafet ini kepada kamu. Wis. Wih, siap? Siap, kita generasi tangguh. Iya benar banget, siap dong. Siap dong. Nah, aku Kira-kira apa tuh, berikannya. Kak? Oke, aku Oke. terima ya Kak. Satu berbentuk blueberry, satu strawberry. Ya. Gak usah disinggung itunya. Oh iya. Dan sekarang aku mau jangan berhenti di kamu aja. Aku harus memberi ke orang lain, ke jemaat Betul kita sekali. yang hari ini datang Benar, atau hadir. benar. Kira-kira yang mana ya Kak? Ada 2 Ada. anak tangguh, anak muda yang tangguh, Tangguh. generasi tangguh yang berani ke depan untuk menerima tongkat olai. Oh, ya benar. Tongkat olai. Tongkat olai. Tongkat Ada olai, 2 tongkat orang, olai. Oh, kakak satu- itu angkat tangan. Ayo yuk, maju. satu Ini pria, satu tongkatnya wanita. bisa dimakan kok. Ayo, Yuk, ayo, yuk, ayo. oke silakan. Wis, kakak ini adalah generasi tangguh. Keren banget gue Ayo. suka nih gaya kakak ini. Dari Kak, tadi silakan. semangat. Satu lagi dong. Satu lagi. Pria pemimpin masa depan mana nih? Aduh. Yuk. Ayo. Seru banget musiknya ya. Keren. Ayo Kak, sini Kak. Silakan kak. Silakan, ntar ya Kak. Ya. Oh, Satu iya, lagi, Bang. wih, di. Aduh, calon Keren masa banget. depan orang. Bang New Balance. Oh bukan. Jangan sebut merek. Oh iya, sorry. Oh, iya. Jadi, ngapain ini Kak? Nah, Eh, silakan kamu berikan tongkatnya. dari Kak Cindy, tapi mau nanya-nanya dulu dong. Kira-kira Boleh. namanya siapa Kak? Nama saya Marni Tumanggar, Kak. Oke. Menurut Kak Marni bagaimana kondisi politik kita saat ini? Enggak. Oh, Bercanda. no. Dilarang keras, Oh, iya. dilarang, Jadi, dilarang. Oke. Nih, Kak Marni kira-kira usianya berapa Kak? Kalau boleh tahu. 23 tahun, Kak. 23 tahun. tahun. Lebih kakaan sih, tapi nggak apa-apa nih. Gak Kalau apa-apa. abangnya nih Ya, Bang, abang nih namanya siapa, usianya berapa? Nomor ya, enggak usah. jangan. Nomor rekening boleh? Nama saya Aldi Ginting, umur 23 tahun. Oh, seumuran. Keren banget, jangan-jangan
Jodoh. Oh, Rumah sakitnya sama. oh ya. Bisa. Iya. Oke, silakan Ani, Stephanie walaupun lanjutkan. sebenarnya aku lebih muda, walaupun terlihat mukanya lebih tua, tapi nggak apa-apa, Tuhan mengasihiku. Oh, haleluya. Jadi Silakan. untuk kakak nih kita kasih yang blueberry aja, tapi setelah diterima bisa nggak untuk abangnya? Setelah itu kita ada buat note Pesan? situ pesan. Mungkin random ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang merasakan belakangan ini seperti ini, tapi kita mau buat kalian yang di depan ini memberkati lewat note itu dibacain. Iya, pesannya dibaca untuk teman-teman yang Iya, lain. iya. Oke, mulai dari kakak. Dari mungkin kak. Silakan, Kak. Dibaca aja. Notes yang dituliskan di Slay Olay ini adalah Kak, jangan sebut merek. Iya ya, kita no merek-merek ya. Iklan Boleh nggak nanti sekalian. disensor nyet gitu? Oke. Gak apa-apa, tongkat aja deh. Notesnya adalah jika punya kesempatan untuk menolong orang lain, lakukanlah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Yes, bener banget, betul tuh. Kalau ada kesempatan menolong orang, nolong. Iya kan Iya, ya? selagi mau bisa yang ya. tua, mau muda, ya selagi Tapi balik bisa. lagi dengan kebijaksanaan ya kak, Iya. hikmat juga bener. Betul banget. Yuk, pesan yang kedua. Kedua, Silakan sampaikan pesan dari tongkat Eh. ini. Silakan. Natsnya adalah kamu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk rencananya yang luar biasa. Jika saat ini rasanya sangat sulit, jangan pernah lupa ya kalau Tuhan ada di sampingmu dan percayalah di dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Semangat. Weh, semangat. Semangat. Semangat bang kakak, terima kasih. Untuk Oke, itu aja. thank you ya. Olay-olaynya Ya, boleh silahkan dimakan. bawa pulang ya. Atau dikasih Olay-olay. ke yang lain boleh juga. Olay-olay jadinya ya. Iya. Oleh-oleh. Ya. Oke, keren Ya banget udah. ya. Pesan yang kedua itu Tuhan ada di sampingmu dan jangan takut akan masa Wes. depan. Keren banget sih, keren. Sangat menguatkan. Yaudah oke, kita Ngapain mau lagi dia? ibadah. Oh, mau ibadah. Mau ngapain lagi? Masa nanya? Kamu nanya gitu. Iya, sebelum ibadah ada pengumuman. Stephanie duluan. Oh, yang pertama, Yang kami menghimbau untuk teman-teman apabila mempunyai handphone ataupun alat komunikasi lainnya dapat disilentkan ataupun di mode terbang ya. Mode pesawat. Mode maksudnya. pesawat. Iya. Gak ada mode kapal di situ ya. Yaudah oke, lanjut. Oke, untuk Oke. teman-teman yang menyaksikan secara live streaming, ambil posisi terbaik kamu supaya kita tuh bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu aja. Yes, benar banget. Dan yang kedua, kami percaya teman-teman sudah menyiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, untuk yang membawa cash, boleh memasukkan ke dalam amplop dan meletakkan di kotak persembahan dekat pintu Iya, keluar. benar. Nah, yang nggak bawa cash, cashless nih, silakan scan QR yang ada di layar maupun yang di atas kotak persembahan. Iya, itu aja ya Kak. Oke, udah semangat banget nih mau dengar firman, mau puji Amin, Tuhan. semangat. Semangat, semangat pasti. Siap. Nanti kamu sembuh setelah ini. Ya, Amin. wes. Yaudah oke, teman-teman sekian dari kami, saya Cindy Sagala. Saya Stephanie. Selamat beribadah, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Shalom anak-anak muda, shalom. Bisa lebih keras lagi suaranya. Shalom anak-anak muda, shalom. Shalom. Ya, terpujilah Tuhan. Saya percaya anak-anak muda di sini diberkati, katakan amin. Amin. Kita siap bermalam minggu untuk Tuhan, katakan amin. Amin. Yang mau bermalam minggu dengan Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu.
buat segala cinta yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena cinta Yesus kepada kami. Tuhan Yesus, di tempat ini kami hamba-hamba-Mu datang untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan di bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera tinggal atas bangsa kami. Damai sejahtera tinggal atas pemerintahan kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati daripada roda pemerintahan di bangsa kami. Mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, mulai dari pusat hingga daerah, semuanya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati presiden dan wakil presiden kami. Berikan hikmat kebijaksanaan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami ya Tuhan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk setiap sumber daya alam yang ada di bangsa kami. Tuhan memberkati air, Tuhan memberkati udara, Tuhan memberkati tanah, Tuhan memberkati bumi kami ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga yang akan memberkati setiap sumber daya manusia yang ada. Biarlah Tuhan kami menjadi manusia yang produktif, manusia yang kreatif di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Biarlah juga Tuhan Engkau yang memberkati setiap anak-anak muda-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, sehingga Yoel 2 ayat 28 dan 29 tergenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi penuaian jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Kami percaya ada mujizat, ada kebangkitan di dalam nama Yesus. Maka akan terbangun kubu-kubu doa dimanapun kami berpijak, di kampus-kampus, sekolah-sekolah, dimanapun Tuhan kami bekerja. Biarlah kami senantiasa anak-anak muda yang suka berdoa, anak-anak muda yang suka memuji, anak-anak muda yang suka menyembah Tuhan, yang mendatangkan kemuliaan Tuhan bagi negeri kami ini, bagi keluarga kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat doa pujian penyembahan kami, anak-anak muda di luar sana dipulihkan. Anak-anak muda yang broken home, anak-anak muda yang terikat dengan dosa seksual, anak-anak muda yang terikat dengan kriminal, biarlah Tuhan dilepaskan dalam nama Yesus. Sehingga kami anak-anak muda yang produktif, anak-anak muda yang lebih cinta mati-matian dengan Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Izinkan kami di saat kami berperang dalam kehidupan kami, di mana kami diajarkan bagaimana dalam peperangan rohani yang sesungguhnya. Kami menggunakan senjata perlengkapan yang datangnya daripada Tuhan. Kami bisa berdiri teguh. Itu karena Tuhan kami menggunakan senjata kami untuk mematahkan kuasa si jahat, untuk menghancurkan kuasa si jahat. Oh rabatakan nama Yesan naralaba Yesando. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami akan keluar menjadi seorang lebih dari pemenang. Kami akan menang. Kami akan menang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baik. Kami juga berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami tahu lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan memperlengkapi kami dengan segala sesuatunya ya Bapak. Kami berdoa buat pembina rohani kami di Jakarta, buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonoto Harjo. Kami berdoa bagi Bapak rohani kami, Bapak Pendeta R. Bambang Jonan beserta keluarga, Bapak Pendeta Edi Prajino dan keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemimpin kami di Nesjen, buat Cireni dan Cirita, buat pemimpin kami di Youth, buat Kosowan. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Engkau curahkan roh-Mu atas hamba-hamba-Mu. Senantiasa hikmat kebijaksanaan, tanda-tanda mujizat menyertai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Allah yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu, buat Bapak Pendeta Yonatan Wiryohadi ya Tuhan.
Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditabur oleh hamba-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dan kami dapat memberitakan kebenaran-Mu. Karena kami tahu kami adalah hamba-hamba-Mu, hamba-hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah yang baik. Kami juga Tuhan berdoa untuk kota kudus-Mu. Mari anak-anak muda kita arahkan kedua tangan kita memberkati kota kudus. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan dan tembok-Mu, dan sentosa ada di dalam puri-Mu. Biarlah kiranya orang-orang yang memberkati-Mu diberkati, sehingga berkat-berkat dari Yerusalem mengalir atas bangsa kami, atas kota Medan, dan atas rumah kami. Terima kasih Allah yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Di atas segalanya kami memohonkan kepadamu, sucikan kami, layakkan kami, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat-berkat Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Biarlah Engkau menyempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang mau beribadah bersama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Selamat malam, shalom, next and shalom. Seberapa banyak yang siap untuk mulai ibadah kita pada malam hari ini? Boleh lambaikan tangan kita, kasih tos kanan kiri, katakan saya siap untuk mengalami Tuhan malam hari ini. Katakan amin. Yang percaya firman Tuhan membebaskan setiap kita, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi. Woo! Come on. Hey! Engkau Tuhan adalah kasih bagi setiap kami. Engkau tebus setiap kami Tuhan. Mari angkat suara bersama, come on. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi lindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Boleh sama
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan mensucikan dari segala yang jahat. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan.
lebih lagi untuk mengerti setiap jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan sempurna atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan tetap setia atas setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah ini menjadi pujian kami malam hari ini. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Katakan, ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Sama-sama deklarasikan, come on. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah. Mari lebih lagi katakan, Dia tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia. Selalu ada ya Tuhan untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak. Biar umat Tuhan saja sekali lagi katakan, Dia tak pernah gagal. Come on. Tuhan tak pernah gagal,
sempurnalah Tuhan rancangan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan boleh tarik setiap kami anak-anak muda malam hari ini untuk kami boleh mendekat lebih lagi Tuhan. Bahkan boleh mengalami Engkau Tuhan di tempat ini. Kami rindu puji Engkau, rindu sembah Engkau lebih dalam, lebih dekat-dekat lagi. Naikkan pujian kami, naikkan sembah kami. Ini setiap umat-Mu ya Tuhan, anak-anak muda rindu akan lawatan-Mu
Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami menikmati hadirat-Mu yang luar biasa, yang indah. Kalau Kau ada di tengah-tengah kami, Kau pasti akan datang dengan memberkati kami. Kau datang dengan memberikan firman kepada kami. Kau datang dengan memberikan mujizat dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, buka hati kami supaya kami bisa mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oke. Silakan duduk. Wow, saya sudah 17 tahun tidak khotbah di anak-anak muda. Sekarang kembali lagi muda. Nah, apakah suara saya kedengaran kanan dan kiri? Kedengaran ya? Oke, good. Mari saya ajak membaca. Saya mau mengambil judul khotbah malam ini. Saya beri judul Generation. Ya, mari buka bersama dengan saya Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58. Ini Yesaya pasal 58 ayat yang ke-12. Kalau saudara membaca ayat yang pertama, kedua, ketiga, maka saudara melihat semua orang Israel lagi merendahkan diri karena mereka jauh daripada Tuhan. Setelah Tuhan menegur mereka, maka mereka berpuasa dan mengikuti Tuhan. Lalu Tuhan berjanji, kalau kamu kembali setia kepadaku, ini janji Tuhan ayat 12. Baca ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Engkau akan membangun, boleh baca bareng-bareng? Anak muda kan suaranya keras. Oke? Halo? Boleh dibaca? Oke, 1, 2, 3. Yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar. Engkau akan disebut yang membetulkan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya ditulis gini. And they shall raise up the foundation of many generation. Dalam bahasa Indonesia tadi dikatakan, kamu akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, kamu akan membangun dasar atau fondasi dari generasi ke generasi. Amazing. Jadi saudara dan saya ini diberikan otoritas oleh Tuhan. Memperbaiki fondasi dari apa yang dibangun dari generasi ke generasi. Nah, kita belajar pelan-pelan. Pelan-pelan. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 36, Tuhan tuh mendapati Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Maksudnya apa Pak? Kisah Rasul 13 ayat 36. Karena Daud itu melakukan kehendak Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan pada generasinya, pada zamannya. Dan pada zaman itu artinya generasi yang dibangkitkan, orang yang memiliki fondasi yang benar mengenal Tuhan. Dan itu sebabnya waktu Daud hidup, Israel tak terkalahkan. Coba bayangkan. Kenapa waktu Daud tak bisa dikalahkan Israel? Karena Tuhan mendapati satu orang yang punya pengenalan akan Tuhan atau fondasi hidupnya benar di hadapan Tuhan. Coba bayangkan kalau di kota Medan ini ada anak muda yang berani dipakai Tuhan dan mau jadi murid Tuhan. Sehingga anak-anak muda tidak rusak dan tidak jatuh. Maka kalian akan dipakai seperti Daud. Anak-anak muda bukan untuk hidup bagi dunia,
tapi anak-anak muda akan hidup bagi Tuhan. Tepuk tangan yang percaya katakan amin. Nah, sekarang Daud tadi ya, Daud ditumpai oleh Tuhan. Sekarang kalau saudara membaca Bilangan pasal 32 ayat 11 sampai 12. Maka Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ini saya bicara tentang generasi pada generasi. Di zaman Daud, dia masih bisa temukan Daud yang setia kepada Tuhan. Dan orang yang lain seluruh generasi satu bangsa Israel ikut mengiring Tuhan. Sekarang zaman Musa. Zaman Musa dia bawa 1 juta orang Israel. Berapa jumlahnya? 1 juta. Banyak apa dikit? Banyak banget. Lalu kemudian dia keluar dari Mesir. Tetapi yang bisa masuk tanah perjanjian, yang bisa mempunyai kualifikasi seperti Musa hanya 2 orang. Siapa dia? Siapa dia? Yosua dan Kaleb. Hanya berapa? 2 orang. Sekarang perhatikan. Di bawah kepemimpinan Musa hanya ditemukan 2 murid saja. Yakni Kaleb dan Yosua. Dan di bawah kepemimpinan Kaleb dan Yosua, Israel tetap setia kepada Tuhan. Waktu Musa, Israel setia semua kepada Tuhan. Waktu Musa mati, dia masih menemui Yosua dan Kaleb yang bisa memimpin bangsanya. Saya tanya sekarang, ini anggap ada berapa? 200 apa 300? 200, sekarang lihat saya, jawab ya. Kalau Musa dari 1 juta, berapa yang jadi murid? Boleh enggak kalau saya tanya, saudara jawab? Halo? Boleh? Oke, good. Berapa orang yang dari 1 juta? Berapa orang yang jadi murid? Good, 2. Udah mau jawab aja udah puji Tuhan. Oke? Jadi saya tidak ngomong sama tembok. Sekarang pertanyaan saya. Kalau ada 200 anak muda di Medan, berapa banyak yang akan jadi murid? Saya ulangi pertanyaannya. Musa memimpin berapa tadi? 1 juta orang. Berapa yang jadi murid? 2. Sekarang pertanyaan saya. Di sini ada 200 anak muda di Medan. Berapa orang bisa jadi murid? Wow, jadi semuanya mau jadi murid. Wow, tepuk tangan dong buat pasukan. Reni, ini modal ini. Karena 200. Coba katakan bersama saya sambil kepal tangannya. Gini-gini semua. Yang punya tangan. Kecuali yang gak punya tangan. Oke, yang punya tangan tolong angkat kepal gini. Bilang gini, mulai hari ini. Kurang keras, mulai hari ini. Saya mau jadi murid yang diteladani anak-anak muda di Medan. Bilang yes. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Dia layak dipuji, layak disembah oleh angkatan yang modelnya gini. Ini udah modelnya Kaleb sama Yosua. Mungkin Kaleb si Manung Kalit. Yosua Sida Butar. Karena mereka ada di Medan. Sida Butar biasanya berputar-putar tak tahu arah. Kali ini Yosua Sida Butar sudah tidak berputar-putar lagi. Dia sudah terarah menuju visi untuk menjadi murid. Wow, di bawah kepemimpinan Musa dan Yosua, janji ya, dari 200 berapa jadi murid? 200, janji ya.
Yang datang hari ini, nanti 10 tahun lagi Tuhan akan tanya, masihkah punya kualitas seperti Yosua, seperti Kaleb, atau hilang, gone with the wind? Doa saya supaya hari ini cinta Tuhan 10 tahun lagi jadi pemimpin anak muda yang bisa membawa lebih banyak lagi orang datang kepada Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Nah, di bawah kepemimpinan Musa dan Kaleb, Israel memasuki tanah Kanaan. Lihat tanah perjanjian. Ini begini. Tanah perjanjian itu bukan bicara tanah Israel. Tanah perjanjian itu tempat di mana orang Israel bukan cuman mendengar janji Tuhan, tapi dia mengalami. Katakan bersama saya, kurang keras. Ngalami janji-janji Tuhan. Dulu dijanjikan, tapi pada waktu dia memasuki tanah Kanaan, dia menyebut Tuhan, menyebut tanah itu tanah perjanjian. Karena dia bukan cuman mendengar janji Tuhan, tapi dia mengalami janji-janji Tuhan. Jadi Kristennya bukan Kristen agamawi. Kristennya Kristen murid. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Orang-orang pada waktu itu murid-murid Yesus, kualitas murid. Dan orang-orang Antioquia menyebut anak-anak muda ini yang hidupnya seperti Yesus disebut Kristen. Kristen itu berasal dari kata Christ in, ada Yesus. Jadi karena hidupnya kayak Yesus, maka mereka disebut Kristen. Kalau sekarang Kristen, kenapa Bang? Kenapa Kristen Bang? Iya dong, karena KTP saya Kristen. Lihat nih, KTP saya Kristen. Oh iya, kalau yang KTP-nya yang Kristen, waktu pengangkatan, waktu rapture nanti, yang lain diangkat. Murid-murid diangkat. Tapi yang KTP-nya Kristen, KTP-nya yang naik ke atas. Tapi kalau 200 mau jadi murid 200, berarti 200-200-nya akan diangkat oleh Tuhan dan bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan yang permai. Yang mau katakan amin. Nah, sekarang saya memasuk lebih dalam. Sayang sekali, sekarang perhatikan. Coba sekarang kita membaca Yosua pasal 24 ayat 31. Sekarang saya ini buka dari generasi ke generasi. Kita buka Yosua pasal 24. Mari baca setelah Yosua, gimana hidup orang Israel ayat 31. Mari baca dengan suara keras. Mari, udah ketemu, mari baca. 1, 2, 3. Orang Israel sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi. Jadi orang Israel beribadah kepada Tuhan hanya sepanjang Yosua hidup. Jadi orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang siapa? Yosua dan tua-tua yang hidup bersama dengan Yosua, yang mengenal, mengalami, dan melihat perbuatan Tuhan yang besar. Apa akibatnya? Hakim-Hakim 17 ayat 6. Yosua tidak menghasilkan murid. Ini bahayanya. Yosua tidak menghasilkan murid. Akibatnya pada zaman itu setelah Yosua mati, perhatikan. Orang Israel berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Enggak pakai lagi standar firman Tuhan. Mereka jalan menurut jalannya sendiri. Orang dunia berkata, pacaran ya enggak apa-apa atau ciuman. Anak Tuhan enggak apa-apa juga ciuman. Hidup menurut apa yang benar menurut pandangannya sendiri.
Kalau pelukan boleh enggak Pak? Jawab yang keras. Kok enggak ada jawaban? Pelukan boleh enggak? Yang benar. Masa pacaran enggak boleh pelukan? Boleh dong Pak. Ya waktu dipeluk pertama sih sangat tahan. Peluk kedua agak tahan. Pelukan ketiga mana tahan. Kenapa? Loh, tapi bener lah yang saya cerita, betul nggak? Betul apa enggak sih? Tahan Pak, pertama tahan. Karena usiamu ini begitu nempel sedikit, pelukan nempel. Nggak usah nempel, baru nempel, greng. Widih, 150.000 megawatt. Dari ketawamu ngerti, oh pantas Pak kemarin saya greng-greng gitu Pak. Kenapa greng-greng? Ya memang usiamu ini megawatt bukan ribuan watt. Ribuan megawatt. Itu sebabnya waktu Yusuf dipegang sama Tante Lucy. Cop. Ya Tante, cop. Ya Tante, begitu dipegang Yusuf ketiga kalinya, dia ngerti maksudnya. Dengerin ya, dia lari. Dia. Kenapa kualitas seperti ini kok sekarang jarang ya dijumpai. Tapi udah janji tadi, dari 200 berapa yang bisa memimpin generasi dan akan jadi murid? 200. Janji ya, tetap 200 sampai akhir ya, saya khotbah ya. Saya akan tanya nanti dari 200 yang datang, berapa orang sih yang bisa ditemui Tuhan jadi murid? 200. Saya berdoa supaya tidak berubah. Sekarang kita mulai, saya akan buka satu survei. Supaya saudara lihat beberapa survei. Josh Barna memberikan laporan bahwa 50% dari anak-anak muda berkata bahwa tidak ada contoh positif, role model dalam hidup dia. Enggak ada, 50%. Sekarang, oke, next. Lihat bagaimana survei dari BRC. Ini survei ya, bukan firman Tuhan, ini survei. Dari survei BRC, dia mengatakan bahwa dari sampel 4.095 dari 42 kota, mereka itu tidak lagi ibadah. Perhatikan ya, anak muda nggak lagi ibadah di dalam gereja. Mereka 10 tahun lalu dia masih rutin beribadah, 10 tahun yang akan datang nggak beribadah. Kenapa nggak ibadah? Alasannya ini, next slide. Alasannya kenapa dia nggak ibadah? Nih, 28% berpendapat bahwa kegiatan di luar lebih menarik. Dan ini saya sudah survei dan saya sudah lihat, saya khotbah dari beberapa gereja, beberapa kota. Dan ini seperti akan kembali zaman setelah Yosua. It's very serious. Mereka berkata, nih akhirnya ya kesimpulannya 61,8% anak muda menganggap gereja tidak menarik dan tidak cocok lagi untuk mereka. Why? Kenapa? Karena yang di dalam gereja hidupnya tidak berbeda dengan yang ada di luar gereja. Tetapi malam ini udah janji dari awal. Dari 200 yang hadir hari ini. Berapa yang bisa jadi murid? Berapa? Yang lebih keras? Masih tetap 200? Oke. 61,8. Saudara, saya baru pulang kemarin dari Eropa. Bulan Juni Juli. Saya pergi ke 2 negara, satu di Belanda, satu di Belgia. 25 tahun yang lalu saya
bekerja di Eropa dan saya masih melihat gereja masih buka dan masih ada jemaatnya. Kemarin saya lihat di sana gerejanya itu hari Minggu, saya keliling hari Minggu melihat gereja, semua gereja ditutup. Tertutup rapat, digembok. Lalu saya tanya, kemana? Pak, tiap minggu gak ada orang ibadah, jadi ditutup, digembok gerejanya. Anda bisa pikirin gak? Dulu 25 tahun yang lalu masih banyak orang ibadah, sekarang sudah gak ada lagi ibadah. Why? Karena mereka tadi melakukan seperti apa yang benar menurut pendapatnya sendiri. Kita lihat sensus berikut, next. Belanda menghalalkan pertama kali same sex marriage ini dari Belanda. Perempuan dengan perempuan, coba bayangkan. Nanti ini kelihatan di Belanda, nanti di Medan ada nih. Di Medan ada model kayak begini. Laki-laki sama laki-laki. Dulu Adam dan Hawa, sekarang Adam and Steve. Kalau dulu Adam and Eve, sekarang Adam and Steve. Enggak apa-apa, ketawa lebih kencang lagi juga enggak apa-apa kok. Di gereja boleh kan ketawa, boleh enggak sih? Hah? Ketawa bebas lah, di rumah Tuhan merdeka, bebas. Mau ketawa boleh, mau tersenyum boleh. Ngeri loh, di Belanda nih, yang notabene gereja atau negara Kristen. Next. Drug di Nederland melanda begitu banyak. Terus, anak-anak sekarang, kemarin saya lihat di satu tempat, itu suntikan itu udah disediakan oleh pemerintah. Lu bisa milih, nyuntik, sok nyuntik, mati, resiko ditanggung penumpang. Dan saya lihat anak-anak muda mati, anak-anak muda ya, mati karena drug. Next. Bukan hanya itu, LGBT sekarang masuk di seluruh dunia, bukan hanya Eropa. Di Amerika, sekarang mereka sekolah pun sudah masuk LGBT. Next. LGBT sekarang legal masuk di semua. Sekarang pertanyaan saya, apakah sudah masuk di Indonesia? Udah. Udah, dan anak-anak muda. Kenapa? Karena kita punya pelayanan. Bahkan sekarang anak-anak banyak yang dikasih anting-anting. Biasanya anak muda anting-antingnya di sini, sekarang anting-antingnya di mana-mana. Anak-anak pang, pernah nggak lihat anak-anak pang? Kalau kau ketemu mereka, kenapa mereka dicoblosin? Dia bilang gini, hati kami sakitnya lebih sakit daripada darah yang keluar dari telinga, hidung, dan lidah. Makanya ada yang lidahnya dikasih anting-anting, ada 2 apa 3. Lalu saya tanya, ini kalau ngerasa soto udah berubah jadi rasa apa itu? Soto udah berubah jadi lontong. Lontong sudah berubah jadi sambal mungkin rasanya. Coba lihat mukanya semua dicoblosin. Nah ini yang bahaya. Agnostik itu dia masih beragama. Ditanya kamu kenal Tuhan gak ya? Tapi dia tidak pernah mau beribadah. Gak kenal agama. Ini perhatikan agnostiknya ya. Ini sensus. Czech Republic udah 90% dia gak punya agama. Estonia, Sweden, Netherlands, UK 70% ke atas. Ngeri loh. Sampai Norway sekitar 60% mereka beribadah. Tapi kenapa mereka hampir seperti ini? Kenapa sih saya berkunjung keliling, kenapa sih kok hilang ya persekutuan atau kebaktian anak muda? Ini menjadi tanda besar sekali. Saya pernah melayani youth 17 tahun. Dari sejak muda sampai punya anak. Sampai anaknya segede youth, baru pensiun. Dan saya lihat, waduh, saya ingat anak muda itu kalau Sabtu gini, kumpul tuh mereka bisa kumpul ribuan. Kenapa sekarang begitu sulit attract ke dalam gereja di saat anak-anak muda kumpul? Why? Nah ini, saya berdoa kalau jawabanmu tetap konsisten sampai akhir, saya berdoa dari 200 ini anak muda yang hadir malam ini, kalau kau berubah sungguh-sungguh, maka akan ada 200 kemudian yang akan datang. Dari 200 akan muncul 400 yang akan datang. Dan dia akan terus gulung, banyak jiwa bisa dimenangkan lewat hidup saudara. Yang mau katakan amin?
Next. Nah, sekarang tanyaannya ya. Kenapa tadi saya cerita sama Reni. Kenapa saya minta anak saya sama mantu saya membuat satu program atau pendidikan untuk apa? Supaya anak-anak ini dilengkapi, kita punya namanya dating 101. Jadi gimana cari pacar? Ya ada pelajarannya. Setelah pacaran apa saja sih pacaran itu? Ngapain sih pacaran? Oh pacaran coba-coba, salah. Karena yang coba-coba itu beli durian. Nah coba-coba boleh diucok. Tapi kalau pacaran nggak boleh coba-coba. Pacaran nggak boleh semaunya, pacaran harus jaga kekudusan. Itu sebabnya dulu pada waktu saya pacaran, saya masih ingat. Dan itu ditiru oleh anak saya pada waktu dia pacaran. Dia tulis gini, niru seperti karena dia dengar waktu papanya khotbah. Kenapa papa dan mama bisa tetap hidup dalam kekudusan sampai masuk pernikahan? Lalu saya jawab, gini ya, waktu papa pacaran nomor 1, saya janji berdua bikin MOU. Pacaran aja ada MOU-nya, iya. 1, tidak boleh ciuman. Terus dia tanya, Ibu Flora tanya gini, kalau gitu ciumannya kapan? Nanti kalau kawin. Itu sebabnya begitu menikah, saya cium istri saya lebih banyak dari semua wanita dicium di muka bumi ini. Karena dia udah puasa 4 tahun, yang lain dicium, dia tidak pernah dicium. 2, tidak boleh pelukan. Kenapa? Karena bisa konslet. 3, tidak boleh meraba-raba, kecuali meraba tembok. Kalau meraba-raba, pasangannya tidak boleh. Setuju? Setuju, tanda tangan. Sebab saudara mau jadi murid. 4, tidak boleh lakukan hubungan seks sebelum menikah, tanda tangan. 5, tidak boleh gandeng tangan, kecuali nyebrang jalan. Tanda tangan. Kenapa kok kita bisa jaga? Karena kita punya MOU. Jadi kalau paling top kalau kangen. Saya masih ingat kampusnya di situ harusnya nyebrang jalan sekali. Habis nyebrang, kemudian saya tanya, kangennya udah hilang belum? Belum, nyebrang lagi kita. Tak tanya, kangennya hilang nggak? Belum, nyebrang lagi. Siksaknya bisa tergantung seberapa kebutuhan kita. Tapi paling top cuman gandeng tangan. Kalau jalan biasa dilepas, nyebrang jalan baru gandeng tangan. Sekarang pertanyaan saya, apakah masih ada anak muda yang mau jaga kekudusan? Waktu anak saya menikah, Pak Niko memberkati, 400 pendeta meneteskan air mata. Karena anak saya cerita gini, dia bawa figurannya dan dia bilang, Papa hari ini MOU saya sudah lepas karena saya udah lulus selama masa pacaran saya. Dan saya mentaati dan hari ini saya diwisuda dalam pernikahan. Dan saya boleh menikmati semua yang dilarang. Semua boleh. Semua pendeta meneteskan air mata. Karena apa? Dia bilang gini, kita mesti cari generasi ini, anak muda yang tetap hidup dalam kekudusan. Dan Tuhan di Medan masih ketemu di sini, ada 200 orang yang siap menjaga kekudusannya sampai garis akhir, sampai masuk pernikahan. Kok gak ada yang amen? Yang waktu saya bilang di sini masih ada 200, harusnya tepuk tangan. Saudaralah yang dimaksudkan, masih ada 200 orang, yaitu saudara. Nunggu siapa lagi? Saya nggak khotbah di tempat yang luar sono, yang di sini. Dari 200, kalau Kaleb dan Yosua bisa bawa 1 juta orang. 200 ini bisa banyak, lebih banyak kok bisa bawa. Sekarang saya mau mengakhiri.
Generasi seperti apa yang harus kita bangun? Kalau kamu membaca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 1, pada waktu Musa menerima janji Tuhan, maka Tuhan berkata, aku memberikan tanah Kanaan itu. Kenapa Musa dan akhirnya Yosua dan Kaleb yang masuk menjadi murid dan masuk sampai tanah perjanjian? Karena dia adalah generasi yang percaya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Dia percaya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata jaga kekudusan, jaga kekudusan. Dan dia tidak pernah, dia percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, dia berkata generasi yang model apa Pak? Generasi hidup dengan iman dan dapat memberikan jawaban kepada persoalan dalam dunia. Saya mau putarkan satu video. Generasi ini itu sedang butuh contoh dan teladan. Saya putarkan satu video, anak namanya Tian. Dia orang yang tidak punya ayah, ya punya sih, yang kalau nggak punya ayah, nggak punya ibu, dia nggak lahir. Tapi kehilangan kasih. Generasi model ini di kota-kota besar itu banyak sekali. Kita lihat ya video yang satu ini. Mari kita lihat. Bisa diputarkan? Ya. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Christian Wijaya atau biasa dipanggil Tian. Saya udah hampir setahun bergabung di 180 ini. Sedikit cerita soal masa lalu saya berasal dari keluarga yang broken, yang berantakan. Jadi di saat saya kelas 3 SMP, itu papa mama saya itu pisah, papa mama saya cerai dan di waktu itu saya ditinggal sendirian. Yes, ditinggal sendirian. Jadi papa saya entah pergi kemana, saya nggak tahu. Mama saya juga nggak tahu kemana sama adik-adik saya dan saya ditinggal sendirian di rumah doang. Memang dulu di kondisi itu oleh mama saya Suaranya nggak benar. titipin uang untuk jaga rumah, untuk rawat rumah. Tapi yang saya perlu bukan itu. Pada waktu itu saya perlu sosok ibu atau sosok ayah. Ini medianya perlu alat yang lebih canggih. Oke, sambil nunggu ya. Banyak anak-anak muda dan ini doa saya. Saya bagikan ini supaya kalian sadar bahwa begitu banyak anak muda yang kehilangan contoh, teladan. Siapa yang jadiin teladan? Saya harap 200 yang ada di sini. Yang amin cuma satu. Tadi kan saya bilang kalau bisa 200 ini bisa sampai akhir. Siapa yang jadi teladan bagi anak muda di Medan ini? 200 orang di tempat ini. Jadi teladan bagi anak-anak muda. Yang ada di luar sana. Dan kalau ada orang yang tidak pernah merasakan kasih, tidak pernah bisa percaya kepada Tuhan, dia bisa menemukan komunitas yang dia bisa percaya dan dia bisa curhat kepada saudara karena saudara adalah murid Kristus. Saudara tidak mungkin orang dunia bisa kenal Tuhan kalau saudara tidak jadi teladan. Sebab anak muda di dunia sekarang lagi rusak, lagi hancur di seluruh dunia. Tetapi saya berdoa, biarlah di Indonesia anak muda tidak rusak karena anak muda banyak murid di dalam rumah Tuhan. Dan salah satunya saudara yang ada dan hadir di dalam gereja ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Aku percaya Tuhanku ajak kau turun tangan memulihkanku. Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Sekarang yang ketiga, Pak,
Apa sih generasi yang dibutuhkan Tuhan hari-hari ini? Nomor satu tadi apa? Generasi yang percaya janji Tuhan. Yang kedua, generasi yang beriman. Maksudnya, Kaleb dan Yosua mewakili dua suku, lalu kemudian 10 orang berkata, kita tidak mungkin memasuki tanah perjanjian. Never, tidak mungkin. Karena dia raksasa dan kita tidak mungkin mengalahkannya. Tapi 2 orang ini yang udah jadi muridnya Musa, dia lihat laut Tebrau bisa terbelah. Berarti kita selama Tuhan yang berjanji, aku percaya. Yang kedua, pasti terjadi. Tapi yang ketiga, generasi ini memiliki identitas yang benar tentang siapa dirinya. Orang 10 orang ini berkata, dia raksasa, kita kayak belalang. Kaleb dan Yosua enggak, kita ini anak Tuhan. Kita pasti bisa mengalahkannya. Saya pengen supaya saudara ingat ya, tidak tahu siapa orang tuamu. Tidak usah lihat dari mana asalmu. Tetapi selama kau punya Tuhan dan kau tahu kau anak Tuhan, engkau bisa dipakai Tuhan. Apa saja yang Tuhan inginkan bisa terlaksana, terjadi dalam hidup kita. Mazmur 108 ayat 14 berkata begini, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Hanya dengan Allah. Itu sebabnya dengarkan ini. 10 orang berkata tidak bisa. 2 orang berkata bisa. Ingat, mayoritas belum tentu benar. Katakan bersama saya, mayoritas belum tentu. Jadi kalau anak muda mayoritas mereka free sex, dengerin, mayoritas belum tentu benar. Kalau mereka berkata, itu nggak apa-apa kok, ngedrak nggak apa-apa, ngerokok nggak apa-apa. Saya tanya, ada nggak orang anak muda Kristen yang merokok? Jawab, ada. Ada nggak, saya persempit, orang Kristen yang kebaktian di sini, ada nggak yang rokok? Jawab. Nggak ada? Ada. Nggak ada yang ngaku. Ada nggak? Perhatikan nih, kalau yang di luar dia tidak bisa mendapati lagi contoh, maka mau tidak mau dia akan mengalami degradasi. Tetapi saya berdoa, kalau orang Medan cari contoh anak muda, dia mendapati di gereja ini ada anak muda yang hidupnya suci, ada anak muda yang hidupnya kudus, ada anak muda yang punya identitas yang benar dan mengiring dan mengikuti Tuhan. Sudah bisa? Oke? Oke, kita lihat video ini. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Christian Wijaya atau biasa dipanggil Tian. Saya udah hampir setahun bergabung di 180 ini. Sedikit cerita soal masa lalu saya berasal dari keluarga yang broken, yang berantakan. Jadi di saat saya kelas 3 SMP, itu papa mama saya itu pisah, papa mama saya cerai dan di waktu itu saya ditinggal sendirian. Yes, ditinggal sendirian. Jadi papa saya entah pergi kemana, saya nggak tahu. Mama saya juga nggak tahu kemana sama adik-adik saya dan saya ditinggal sendirian di rumah doang. Memang dulu di kondisi itu oleh mama saya dititipin uang untuk jaga rumah, untuk rawat rumah. Tapi yang saya perlu bukan itu pada waktu itu. Saya perlu sosok ibu atau sosok ayah di situ yang nemenin saya. Tapi dengan kondisi itu ya saya nggak merasakan adanya kasih sayang dari orang tua. Sampai akhirnya selang beberapa tahun, ya saya hidup masih sendiri juga. Terus pas udah mau umur 18 baru akhirnya kedengaran lagi soal papa, terus soal mama di mana. Sampai sekarang akhirnya kondisinya, papa udah meninggal, papa udah nggak ada. Mama juga ternyata udah di luar negeri, jauh nggak bisa pulang. Jadi memang sampai detik ini nggak pernah ngerasain lagi yang namanya kumpul bareng-bareng sama keluarga atau bahkan nggak ngerasain yang namanya dituntun sama orang tua. Jadi hampir 9 tahun saya berjalan sendiri, saya hidup sendiri di Indonesia sendirian, terutama di Tangerang ini sendirian. Nah setelah saya join 180,
di sini baru ngerasain yang namanya guidance atau tuntunan dari kakak-kakak pembina, dari ada Kak Agung, ada Kak Julia, yang sekarang jadi sosok papa dan mama saya. Dari situ saya benar-benar ngerasain yang namanya kasih sayang, yang namanya cinta yang tulus. Itu dari situ baru ngerasain, setelah bertahun-tahun nggak pernah ngerasain kasih sayang itu. Dan dari situ juga saya dimuridkan. Setelah bertahun-tahun nggak ada guidance, saya ketemu dengan orang-orang yang salah, saya ketemu dengan pergaulan yang salah, di waktu yang salah. Akhirnya hidup saya kacau, berantakan. Setelah di sini, setelah di Waneti, setelah dimuridkan oleh Kak Agung dan Kak Julia, akhirnya saya bisa sadar, saya bisa bangkit lagi, bisa berdiri lagi, bisa bangun lagi. Dan di sini, di Waneti ini saya mau pengalaman hidup saya ini, segala sesuatu yang pahit yang pernah saya alami di hidup saya ini, saya mau itu diubah menjadi berkat. Supaya teman-teman yang ada di Waneti ini nggak perlu ngerasain atau nggak perlu melewatin hal-hal buruk yang saya lewatin dulu. Saya pengen dari sini saya bisa melayani teman-teman semua di sini, supaya mereka ada yang misalkan ada yang mau belajar, ada yang mau sharing gitu, ada sosok yang mau dengerin. Karena itu perhatian atau kepedulian yang dari dulu nggak pernah saya dapetin dari siapa-siapa. Saya maunya sekarang saya bisa kasih itu buat teman-teman di sini semuanya. Karena itu yang saya akhirnya rasain juga setelah ada di Waneti ini. Jadi pesan saya teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian seumuran saya umur 24 tahun by the way. Kalau misalkan kalian mau melayani, kalian punya hati, atau kalian ingin ada di komunitas yang tepat, kalian ingin ada di circle yang tepat, joinlah di Waneti. Karena di sini kita bukan cuma sama-sama beribadah, tapi kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama grow up and grow old together. Jadi di sini bukan cuma sekedar seru-seruan, tapi kita sama-sama memang belajar dan memuridkan. Dan dari situ kita bisa jadi berkat buat semua orang juga. Dan pesan saya yang terakhir juga, kalian nggak perlu takut di momen-momen terendah sekalipun di hidup kita. Bahkan di saat kita lupa sama Tuhan, Tuhan selalu ada di situ. Jadi selalu ingat untuk bersyukur teman-teman semuanya. Saya Tian, God bless you all. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Yang keempat terakhir, lalu kita berdoa ya. Generasi apa sih yang Tuhan cari? Bilangan pasal 24 ayat 24, bahasa Indonesia generasi seperti Kaleb dan Yosua yang lain jiwanya. Mengikut Tuhan dengan segenap hati. Dalam bahasa Inggris bukan lain jiwanya, ditulis gini. But my servant Caleb, because he had another spirit. Dari bahasa Indonesia ditulis jiwanya lain, tapi dalam bahasa Inggris sebenarnya rohnya yang berbeda. Saya berdoa malam ini, jadilah pribadi yang bisa dipakai Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau sujud kembali di altar-Mu. Aku pengen kembali diubah oleh Tuhan. Dunia ini perlu jawaban. Siapa yang diharapkan Tuhan? Saudara yang ada di tempat ini. Saudara adalah anak-anak yang dicari oleh Tuhan untuk dijadikan murid. Tian tadi, orang yang gak punya ayah, gak punya ibu, dan sampai orang tuanya meninggal dia tidak tahu. Begitu dia masuk gereja, dimuridkan, dia sekarang mimpin ratusan anak-anak muda. Dan baru kemarin malam ada AMI Award, Anugerah Musik Indonesia. Saudara tahu ada singer terbaik, ada musician terbaik. Dia mendapatkan AMI Award dari production blues music terbaik. Anak yang tadi. Padahal usianya masih sekitar 24-an, tapi Tuhan bisa memakai dia dengan cara yang luar biasa. Pertanyaannya, orang rusak bisa dipakai Tuhan. Kalau yang hancur seperti dia, berkawan yang salah, melakukan dia nggak cerita dosa apa saja. Karena nggak ada yang bimbing, semua sudah dilakukan. Dia bilang, saya ketemu dengan orang salah, di waktu yang salah, hidup saya hancur. Sampai saya ketemu komunitas yang bisa memuridkan saya. Dan sekarang hidupnya berubah, dan bagi contoh bagi banyak orang. Bahkan sekarang dia banyak ngalami mujizat. Dan sekarang dia bawa anak-anak yang
brengsek-brengsek dibawa ke gereja. Seperti dirinya dulu gak punya harapan. Tapi sekarang ada harapan. Doa saya biar hidup saudara dipakai oleh Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Hampiri Tuhan. Minta Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Mari bangkit berdiri sama-sama. Anugerahnya dia ampuniku. Dia ubah hidupku, baharui sesuatu terjadi saat datang. Sekali lagi katakan, sujud, sujud di altarmu. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan bebaskanku. Dia ubah, baharui sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Semua kita dalam sikap berdoa. Coba renungkan sebelum pulang dari tempat ini. Tanya sama Tuhan, Tuhan, aku janji dari sejak awal, aku mau jadi murid-Mu. Berapa banyak saudara hari ini berkata, Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Tapi mungkin ada dosa yang selama ini menghambat-Mu. Tapi Kau berkata, aku mau Tuhan. Kau boleh angkat tangan-Mu. Selama Kau sujud di altarnya, angkat tangan-Mu. Bilang, Tuhan, aku mau diampuni. Aku mau. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Mereka mau berubah. Tuhan mau pakai anak-anak-Mu. Tuhan, orang di luar sedang menantikan hidup mereka. Yes, yes. Tuhan, aku minta hari ini merupakan hari pertobatan. Kalau Kau bisa rubah Tian, Kau bisa rubah anak-anak yang fatherless generation. Pakai anak-anak-Mu di tempat ini. Bangun seperti Kaleb dan Yosua. Jadikan mereka anak-anak-Mu murid-murid yang dahsyat. Yes. Sambil angkat tangan-Mu, katakan, Tuhan, aku sujud di altar-Mu. Katakan, sujud di altar-Mu. Sujud. Yes. Ku bawa hidupku, ku terima kiranya dan bebaskanku. Baharui kami Tuhan. Sesuatu terjadi, terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi,
pemulihan terjadi. Saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ikut secara online. Kayak berdoa untuk Indah dan suaminya yang putus pengharapan, sepertinya tidak ada harapan. Aku berdoa supaya malam dia dengar firman-Mu. Biarlah dia menjadi angkatan orang yang percaya kepadamu. Orang yang hidup bukan dengan penglihatan matanya, tapi hidup dengan iman. Aku berdoa Tuhan bangkitkan keluarga ini. Dan ketika mereka menerima firman-Mu, mereka akan diubahkan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka sudah ucapkan 200 murid. Kalau 2 murid saja bisa membawa jutaan orang masuk tanah perjanjian. 200 murid akan mengubah anak muda di kota Medan ini. 200 murid akan mengubah orang-orang yang ada di Medan ini. Itu doa kami Tuhan. Kami percaya. Jadikan semua sesuai dengan kerinduan mereka. Bukan hanya sebagai jemaat, tapi mereka mau jadi murid. Mereka mau jadi teladan bagi generasinya. Mereka jadi orang yang diandalkan Tuhan bagi generasinya. Terima kasih Tuhan. Jadikan mereka murid-murid yang militan. Aku berdoa Tuhan untuk Reni. Aku berdoa Tuhan untuk Hosana. Pakai mereka. Pakai mereka. Pakai semua pengurus. Menanti-nantikan Engkau membentuk murid yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kebaktian kami malam ini. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Oke, kita akan terima doa berkat teman-teman. Sebelum kita pulang, kita bangkit berdiri sekali lagi. Siapa yang diberkati malam hari ini? Saya masih melihat ada 200 orang murid pada malam hari ini. Amin. Kalau mau jadi murid harus segera mengikuti Vayo. Teman-teman yang belum ada Vayo boleh segera nanti hubungi para asyir kita, mendaftarkan diri dan bilang saya mau menjadi murid. Yang mau jadi murid sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Wiryo, terima kasih untuk pesan-pesannya. Kita bersyukur ya ada Bapak Gembala dari jauh datang untuk memberkati kita. Terima kasih dan kita akan pulang sebentar lagi. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat. Pulanglah anak-anak muda, bawalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi murid yang mengasihi Tuhan. Mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan MC. 1 poin udah dibilang Ciriani sih tadi. Ya udahlah ya. Wow, luar biasa banget malam hari ini ya Kak ya. Ya, jadi Satu hal yang paling penting adalah Apa itu, Kak? 200 kita yang ada di sini 200 lebih harus kayaknya, Kak. tetap jadi teladan. amin. Bisa menjadi berkat untuk kota kita. Benar, Benar 200 banget. lebih. Tapi sebelum itu mau nanya dong untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah kita pada malam hari ini, boleh lambaikan tangannya? Adakah? 1, Wow, ada 1. 2, 2, ada lagi? Wow, ya? luar biasa. Oh, Sepertinya 2. Yosua dan Kaleb tuh ya. Apa Kak? Yosua dan Kaleb. Wes, amin. Amin. 200. Yes.
Selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah kita. Kita mengundang teman-teman untuk ibadah bareng di minggu-minggu Sabtu-Sabtu ke depan ya bersama kita di sini gitu Kak. Iya benar, dan kami mengundang kakak yang 2 tadi, kalau belum join ke Vayo tadi sudah disampaikan, silakan mendaftar ke Aser, nanti diarahkan seperti Benar. itu. Next Tuh, ya, Kak. Apalagi ya untuk Sosial media kita. oh iya benar. Iya benar. Untuk teman-teman yang mungkin tadi ada yang nanti bakal foto ataupun dokumentasi, bisa di tag Instagram kita di @youthgbimedanplaza. Kita juga punya TikTok, teman-teman bisa lihat di situ. Apalagi ya Kak selanjutnya Kak? Nah, yang terakhir tadi sudah disampaikan, teman-teman pasti sudah menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yes. Yang membawa cash silakan masukkan ke dalam amplop dan meletakkan ke kotak persembahan yang di dekat pintu keluar. Benar, Yang yang paling cashless belakang. silakan scan QR, bukan yang di depan kursi ya teman-teman, tapi yang di atas kotak persembahan. Iya benar. Oke, sepertinya hanya itu saja. Maaf teman-teman jika kami ada salah-salah kata. Sampai ketemu minggu depan. Saya Cindy Sagala. Saya Stefani. Selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus memberkati.